Shalom, selamat sore di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari-hari ini. Dengan situasi yang sedang terjadi, Tuhan sedang membawa kita untuk melihat bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Kita hanya singgah di bumi ini saja. Nah, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan di seri yang firman Tuhan yang singkat ini di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di sini Rasul Paulus menuliskan suatu kebenaran pewahyuan yang sangat dasar kepada anak-anak Tuhan Korintus. Bahkan firman Tuhan ini datang juga bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang ada di media sosial, di YouTube, di Facebook dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Kebenaran ini datang kepada kita. Rasul Paulus menuliskan pewahyuan yang sangat dasar. Di sini Paulus katakan bahwa di dalam perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, saudara, di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi kekurangan, dalam menghadapi tekanan, ketika kita tawar hati, maka kita semakin lemah, saudara. Kita semakin lemah dan semakin menghadapi keadaan yang sangat-sangat sulit. Tetapi firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, sebab itu kami tidak tawar hati. Artinya, Paulus katakan, Paulus seorang rasul yang luar biasa. Pada saat dia memberitakan firman Tuhan, dia disiksa, dia dianiaya, dia dipenjara. Sebenarnya dia harus kesal dengan Tuhan, dia marah, bahkan bisa kepahitan dengan Tuhan. Tetapi Paulus katakan bahwa di dalam menghadapi kesulitan, dalam melakukan kebenaran, Paulus katakan, dia menuliskan pewahyuan itu kepada anak-anak Tuhan di Korintus. Karena Paulus sudah menjadi contoh, Paulus sudah menjadi teladan, maka Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan di Korintus. Paulus katakan, jangan engkau tawar hati, ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Paulus katakan manusia batinnya ini hari demi hari akan merosot. Nah, kita melihat, kalau beberapa tahun lalu kita melihat mungkin kenalan kita, wah cantik luar biasa, ganteng luar biasa. Tetapi 5-10 tahun kemudian akan berbeda, saudara. Kenapa? Karena umur, ya, karena persoalan hidup, karena tekanan hidup. Bahkan saya punya teman yang seumur dengan saya, udah beberapa yang meninggal, saudara. Ya, beberapa yang bahkan ya ada yang umur sangat di bawah sekali sudah meninggal. Kenapa, saudara? Paulus menuliskan bahwa ternyata di dalam dunia ini kita jangan menjadi tawar hati ketika menghadapi kesulitan-kesulitan jasmani, ketika menghadapi pergumulan-pergumulan jasmani. Paulus katakan, jangan tawar hati, walaupun manusia lahirnya, artinya yang di luar ini, tubuh ini menjadi tua dan akan kembali ke tanah dan sebagainya, tetapi jangan tawar hati. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat bahwa manusia batinnya itu yang paling penting, saudara. Di dalam menghadapi COVID-19 yang sedang pandemi ini, kita mau perbarui manusia batinnya kita. Artinya rohani kita, kehidupan yang tertuju kepada Tuhan, kehidupan yang mengandalkan Tuhan, kehidupan yang berserah kepada Tuhan, kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan, kehidupan yang benar-benar menyerah total sama Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 yang pandemi hari-hari ini, jangan kita menjadi patah semangat, jangan kita menjadi lemah, saudara.
Karena kehidupan batinia itu yang lebih penting, yang lebih prioritas di hadapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita barui kehidupan batinia kita, yaitu di dalam batinia kita hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, hal-hal tentang kebajikan, hal-hal tentang kemuliaan, kekekalan kerajaan surga. Itu yang harus ada di dalam batinia kita, dalam hidup kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan datang kepada kita. Pada kesempatan ini Rasul Paulus katakan kepada saudara dan saya, disangkatakan penderitaan ringan. Ternyata Paulus katakan penderitaan jasmani ini adalah penderitaan yang ringan. Kenapa saudara? Kalau orang tidak ada di dalam Yesus, ketika mati masuk dalam neraka, itu kekal selamanya. Sehingga Paulus katakan penderitaan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, penderitaan jasmani itu adalah penderitaan ringan. Kenapa? Itu hanya sebentar saja. Mungkin 60-70, maksimal sekarang mungkin orang mungkin 70-80 tahun sudah singkat hidupnya. Sehingga Paulus katakan kamu harus memperhatikan kehidupan batinia, kehidupan rohani itu lebih kekal, melebihi segala-galanya. Sebab penderitaan jasmani itu hanya sementara saja, hanya singkat saja. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu hanya sebentar saja, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Artinya kebenaran firman Tuhan datang kepada saudara saya. Kita memperhatikan tubuh rohani kita, kita memperhatikan batinia kita, kehidupan rohani kita, doa kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita, dan kita perhatikan lagi adalah kehidupan rohani kita, terutama adalah dalam pikiran dan hati kita, hal-hal yang mulia, yang kudus, hal-hal tentang kebajikan, itu yang menjadi prioritas kita. Jadi firman Tuhan pada kesempatan ini, perhatikan kehidupan batinia kita, kehidupan rohani kita, dengan tema perhatikan kehidupan batinia kita. Itu yang menjadi utama. Mari kita kerjakan di tengah-tengah COVID-19 ini, sehingga ketika penderitaan jasmani menerpa hidup kita, kita tidak menjadi lemah, karena itu sementara saja. Karena kita tahu batinia itu, itulah menjadi prioritas di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani kita, penyerahan kita dengan Tuhan, itu menjadi prioritas. Salam, doa Yesus berkati kita semua dengan anugerah kasih setia Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua, dan nama Tuhan dimuliakan. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin bersemangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin.